Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Maya Putri, NPM 21130533029 dari kelas 3C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Di sini saya akan membacakan cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang dengan mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra Anak yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Fuad M.Hum dan Ibu Siska Megadian SPD MPD. Pada zaman dahulu kala, seekor babi hutan melintas di sebuah hutan belantara. Babi hutan itu sedang merasa kehausan di tengah panasnya terik matahari. Pada saat ia mencari mata air, dia melihat ada air terapung di pohon kala di hutan. Segera diminum air itu untuk melepas dahaganya. Tanpa disadarinya, air itu adalah air seni Raja Sungging Purbangkara. Karena kesaktian Raja Sungging Purbangkara, bayi hutan itu pun mengandung setelah meminum air itu. 9 bulan kemudian si bayi hutan melahirkan seekor bayi perempuan. Raja Sungging Purbangkara mengetahui perihal adanya bayi perempuan yang terlahir karena air seninya itu. Ia pun pergi ke hutan untuk mencarinya. Ditemukannya bayi perempuan itu. Dia pun memberi nama Dayang Sumbi dan membawa pulang ke istana raja. Dayang Sumbi tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik wajahnya. Serasa tak terbilang jumlah raja, pangeran dan bangsawan yang berhendak memperistikan anak perempuan Raja Sungging Purbangkara itu. Namun, semua pinang itu ditolak Dayang Sumbi dengan halus. Sama sekali tidak diduga oleh Dayang Sumbi, mereka yang ditolak pinangnya itu saling berperang sendiri untuk memperebutkan dirinya. Dayang Sumbi sangat bersedih mengetahui kenyataan bahwa para pangeran raja dan bangsawan yang ditolaknya saling melakukan peperangan. Dia pun memohon kepada Raja Sungging Purbangkara untuk mengasihkan dirinya. Sang raja akhirnya mengizinkan anaknya tersebut untuk mengasingkan dirinya. Dayang Sumbi mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani oleh seekor anjing jantan bernama si Tumang. Untuk mengisi waktu luangnya selama dalam pengasingan, Dayang Sumbi pun memenun. Alkisah, ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatan tenunnya terjatuh. Ketika itu Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Terlontarlah ucapan yang tidak terlalu disadari. Siapapun yang bersedia mengambil peralatan tenunku yang jatuh, seandainya itu laki-laki, akan kujadikan suami. Jika dia perempuan, dia akan kujadikan saudara. Tak disangka si Tumang mengambil peralatan tenun yang terjatuh dan memberikan kepada Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia menikahi dengan si Tumang yang ternyata titisan dewa. Si Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Dayang Sumbi memberikan nama Sangkuriang. Waktu terus berlalu, beberapa tahun kemudian terlewati, Sangkuriang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya. Gagah, tubuhnya kuat dan kekar. Sakti Mandraguna pula anak Dayang Sumbi ini. Sejak kecil, Sangkuriang telah senang memburu. Setiap kali melakukan pemburuan di hutan, Sangkuriang senantiasa ditemani oleh si Tumang. Sama sekali Sangkuriang tidak tahu bahwa si Tumang adalah ayah kandungnya. Pada suatu hari Sangkuriang dengan si Tumang kembali melakukan pemburuan di hutan. Sangkuriang berniat mencari kijang karena ibunya sangat menghendaki makan hati kijang.
Setelah beberapa saat berada di dalam hutan, sang kuryang melihat seekor kijang yang tengah merumput di balik semak belukar. Sang kuryang memerintahkan si Tumang untuk mengejar kijang itu. Si Tumang yang berhasil penurut ketika itu tidak menaruh perintahnya. Sang kuryang menjadi marah. Katanya, "Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu." Ancaman sang kuryang seakan tidak memperdulikan si Tumang. Karena jengkel dan marah, sang kuryang lantas membunuh si Tumang. Hati anjing hitam itu diambilnya dan dibawa pulang ke rumah sang kuryang, memberikan hati si Tumang kepada ibunya untuk dimasak. Tanpa disadari Dayang Sumbi bahwa hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya, dia kemudian memasak dan memakan hati itu. Maka tak terpikirkan amarah Dayang Sumbi kepada sang kuryang ketika dia tahu hati yang dimakan adalah hati si Tumang. Dia lalu meraih gayung yang terbuat dari tempuruk kelapa dan memukul kepala sang kuryang hingga sang kuryang terluka. Sang kuryang sangat marah dan sakit hati dengan perlakuan ibunya itu. Menurutnya, ibunya lebih mengasihi si Tumang dibanding dirinya. Maka, tanpa pamit kepada Dayang Sumbing, ibunya sang kuryang lantas pergi mengembara ke arah timur. Dayang Sumbing sangat kesal setelah mengetahui kepergian sang kuryang anaknya. Dia pun bertapa dan memohon ampun kepada para dewa atas kesalahan yang diperbuat. Para dewa mendengar permintaan Dayang Sumbing. Mereka menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan Dayang Sumbing kecantikan abadi. Syahdan, sang kuryang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti. Dalam pengembaraannya, sang kuryang terus menambahkan kesaktiannya dengan berguru kepada orang-orang sakti yang ditemuinya selama pengembara. Bertahun-tahun sang kuryang mengembara tanpa disadari dia kembali ke tempat di mana dia dahulu dilahirkan. Sang kuryang terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Dia tidak menyadari perempuan yang cantik yang ditemui di hutan adalah ibu kandungnya sendiri. Hal yang sama terjadi juga pada Dayang Sumbi yang tidak menyadari pemuda gagah yang sakti itu adalah sang kuryang anaknya. Karena saling jatuh cinta, mereka merencanakan untuk menikah. Sebelum pernikahannya dilangsungkan, sang kuryang berniat untuk berburu. Dayang Sumbing membantu sang kuryang menggenakan penutup kepala. Ketika itulah Dayang Sumbing melihat luka di kepala calon suami. Teringatlah dia kepada anak lelakinya yang meninggalkannya. Di saat yakin pemuda gagah tidak lain adalah sang kuryang anaknya. Dayang Sumbing kemudian menjelaskan bahwa Dai sesungguhnya adalah ibu kandung dari sang kuryang. Oleh karena itu, dia tidak bersedia menikah dengan anak kandungnya. Namun, sang kuryang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi. Dia tetap bersikukuh dia akan menikahi Dayang Sumbi. "Jika memang begitu, kuinginkanmu untuk menikahiku. Aku mau engkau memenuhi satu permintaanku," kata Dayang Sumbi. Apa permintaan yang engkau hendaki?" Tantang sang kuryang. Dayang Sumbi mengajukan syarat yang laur biasa berat, yaitu dia ingin sungai Citarum dibendung untuk dibuat danau. Dan di dalam danau itu ada perahu besar. Semua itu harus dapat engkau selesaikan dalam waktu 1 malam, ucap Dayang Sumbi.
Sebelum fajar terbit, kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan. Tanpa ragu Sang Kurya menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi perintahmu. Sang Kurya segera bekerja mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Pertama kali dia menebang pohon besar untuk dibuat sebuah perahu. Cabang dan ranting pohon yang tidak dibutuhkannya ditumpukan. Tumpukan cabang dan ranting pohon itu di kemudian hari menjela menjadi gunung Burangrana. Begitu pula tunggul pohon itu kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang lebih dikenal Gunung Bukit Tinggul. Perahu besar itu akhirnya selesai dibuat Sang Kurya. Pemuda sakti itu lantas berniat membendung aliran sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau. Sang Kuryang kemudian memanggil para makhluk halus untuk membantu mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sang Kuryang diketahui oleh Dayang Sumbi. Terbit kecemasan dalam hati Dayang Sumbi ketika melihat pekerjaan Sang Kuryang sebentar lagi selesai. Dia harus menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang agar pernikahan dengan anak kandungnya itu tidak terlaksana. Dia pun memohon pertolongan dari dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbing mendapatkan petunjuk. Dayang Sumbing lantas menebarkan buih rarang atau kain putih hasil tenun. Dia juga memaksa jantan berkokok di saat waktu masih malam. Para makhluk halus sangat ketakutan ketika mengetahui fajar telah tiba. Mereka berlari dan menghilang ke segala penjuru. Mereka meninggalkan pekerjaannya, membuat danau dan perahu yang belum selesai. Sang Kurya sangat marah. Dia merasa Dayang Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Sangat yakin jika fajar sesungguhnya belum tiba. Dia merasa masih tersedia waktu baginya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kemarahannya tinggi, Sang Kuryang lantas menjebol bendungan di Sangyang Tikoro. Sumbat aliran Citarum lantas dilemparkan ke arah timur yang kemudian menjelma menjadi gunung melayang. Air yang semula memenuhi danau itu pun menjadi surut. Serasa belum reda kemarahannya, Sang Kuryang lantas menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh dan jatuh terungkap. Kemarahan Sang Kuryang belum reda. Dia mengetahui semua itu sesungguhnya adalah siasat dari Dayang Sumbi untuk mengalahkan pernikahannya. Dengan kemarahan yang terus meluap, Dayang Sumbi pun dikejarnya. Dayang Sumbi yang ketakutan terus berlari untuk menghindari hingga akhirnya menghilang di sebuah bukit. Bukit itu kemudian menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib. Sekian saya ucapkan terima kasih.